Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi di perkuliahan dengan cara dalam jaringan atau daring ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atau jihad wal misal anit tarakib. Jadi penjelasan dan contoh-contoh dari soal-soal tarakib atau kaidah atau grammar ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang materi-materi tentang at-tarakib. Nah, sekarang akan dijelaskan bagaimana cara mengisi dan penjelasan contoh dari soal at-tarakib. Di sini ada beberapa contoh atau beberapa kategori dalam soal-soal tarakib atau grammar. Tentu saja kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu nau'u soal tabi'ah al-qasirah atau soal isian yang pendek. Hunaka asilatu tatlubu bibasatatin mil'ul kalimah al-maqsudah atau kalimah as-sahihah fi makaniha. Jadi pada soal jenis ini itu soal yang sederhana yang dituntut untuk mengisi halaman yang kosong atau kalimat yang kosong yang terletak pada soal tersebut. Nah, yatlubu minka ikhtiar wahidah min al-ijabah al-arba'ah al-aksara. Jadi dituntut untuk memilih salah satu jawaban yang benar dari 4 pilihan yang ada. Kita masuk ke dalam contohnya. Nah, yang pertama contohnya, ana adrusul lugha al-arabiyyah fil jami'ah titik nokta. Dan jawabannya al-an, amsi, wadan, daiman. Nah, di sini soalnya itu menjelaskan tentang ana adrusu al-lughah. Nah, dari segi penjelasan di sini fiil adalah fiil madi. Nah, fiil mudhari ya, ada rusuh. Ana kemudian dari ana ya. Ada rusuh. Jadi di sini menunjukkan waktu saat ini ya. Ana adrusu al-lughah al-arabiyyah, saya sedang belajar, kata sedang belajar bahasa Arab fil jamiah di universitas atau kampus. Nah, keterangannya ini apa? Keterangan waktunya al-an, MC, wadan atau daiman. Kalau alam itu sekarang, MC kemarin, wadan besok, daiman itu selamanya. Jadi sesuai dengan kaidah yang pertama menunjukkan ini adalah saat sekarang atau saat ini. Maka yang cocok adalah jawabannya yang A ya, alif al-an. Cuma selanjutnya itu yajibu titik-titik fil imtihani. Nah, wajib titik-titik dalam ujian. Nah, kira-kira apa? Yang pertama pilihannya ada an-najah, eh, lulus atau sukses. Yang kedua fasal, gagal. Yang ketiga usul atau sampai, ar-rusuk atau mengulang. Mana yang lebih sesuai dari kalimat yang di atas ini? Maka ketika imtihan yang diharapkan apa? Ketika ujian atau diwajibkan itu apa? Untuk lulus atau sukses, ya, atau selesai lulus dari ujian. Maka jawabannya adalah yang A. Ini adalah contoh-contoh dari soal-soal yang jenis pertama atau soal isian pendek. Lanjut ke contoh yang berikutnya yaitu ada tadhabu ummi titik-titik ila, nah, titik-titik suki kulla yaumin. Nah, di sini artinya ibuku berangkat atau pergi titik-titik pasar setiap hari. Nah, kalau pasar ini kira-kira apa? Kita sambung yang lebih sesuai. Ila itu artinya ke, ma'ah bersama, li untuk, fi itu di dalam atau di. Untuk menunjukkan tempat, maka yang lebih sesuai adalah menggunakan kata sambung ke ya. Maka jawaban yang tepat adalah ila. Tadhabu ummi ila suki kulla yaumin.
Nah, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, la titik-titik tilmizan yata'akharu anil hissati. Nah, jadi ini bentuk larangan, kalimat larangan atau hal-hal yang tidak disenangi. Kira-kira kalau ada seseorang menemukan la atau ungkapan larangan, maka disesuaikan dengan ini domirnya. Nah, di sini la, kira-kira ini domir atau speakernya siapa? Nah, kalau yang yuhibbu itu seseorang, la yuhibbu, dia tidak menyukai biasanya itu. Kalau yang ba, la tuhibbu, la tuhib, berarti bentuk larangan, ya. Atau fi'il nahi. La tuhib fil mizan yatakharu anisi sihab. Kalau yang yuhibbu ini bentuk jamak, maka tidak sesuai karena ini bukan bentuk jamak dari keterangan yang dia ada di kalimatnya. Tuhibbuna juga bentuk jamak, ya. Maka yang lebih sesuai adalah jawaban yang ba, ya, tuhibbu. La tuhib fil mizan. Nah, kamu tidak suka atau jangan menyukai orang yang terlambat. Selanjutnya kita masuk kepada jenis soal yang kedua. Mau asilah atas salsul, ya. Tasalsul ini maksudnya bentuk yang diurutkan atau bentuk soal yang harus mengurutkan. Ada kalimat yang acak, kata-katanya acak, lalu diurutkan, harus diurutkan. Hunaka muskilatu tatlabu farzu iddati ibarat murakkabah. Nah, murakkab itu yang ada nomor-nomornya. Fi rasmin bayani kamilin sahihin. Hadhihi hiya amsilatun 'ala al-as'ilah al-arabiyyah al-mutasalsilah ma'al ijabah sahih. Jadi dituntut untuk mengurutkan soal yang ada nomor-nomornya atau kata atau nomor atau kalimat yang ada nomornya secara acak untuk diurutkan. Nah, contohnya di sini ada. Nah, yang di sini ada tamsil ala tertib di kalimat fil jumal. Nah, ada contoh dari kalimat di sini, ya. Yang pertama, kalimat kata pertama, nomor 4 yaitu ada ila. Kedua ada sobahan. Ketiga ada zahabatu. Ini dibaca zahabtu. Yang ketiga, yang terakhir ada al-madrasah. Nah, ini ada angka 4, 2, 1, sama 3. Nah, kira-kira kalau digabung secara kalimat utuh, ini harus menjadi kalimat yang sesuai dengan kaidah dan segi maknanya. Kalau melihat dari sini, diurutkan, maka kita coba melihat yang pertama. Ada tuh saya pergi. Nah, kalau artinya saya pergi. Kalau yang kedua, sobahan, pagi-pagi. Yang angka 4, ila. Terus yang angka 3, itu al-madrasah, sekolah. Nah, kira-kira yang lebih sesuai yang mana? Kita ambil yang pertama. Tuh. Terus ila, saya pergi ke, masih nyambung. Yang ketiga, al-madrasah, ke sekolah, saya pergi ke sekolah. Rebahan, pagi hari. Nah, mungkin ini yang sesuai, yang sesuai. Kita keep dulu, kita kasih tanda dulu. Lanjut ke yang berikutnya, yang kedua, sobahan. Nah, kalau sobat pagi-pagi itu yang kedua, tahap tuh. Pagi-pagi saya pergi, ila. Nah, tapi di sini ketiga dulu, ila madrasah, ya, ila ila madrasah. Kurang tepat ini, ya, nanti kurang sesuai. Kalau yang satu, tahap tuh, sobahan. Terus yang ketiga al-madrasah, yang keempat ilah. Nah, kurang pas karena al-madrasah sama ilahnya itu kebalik, ya. Hmm. Terus yang terakhir ada ilah dulu ke madrasah, pagi-pagi saya pergi. Nah, ini kurang sesuai. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang alif, yaitu saya pergi ke sekolah pagi hari. Zahabtu ilal madrasati sobahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis soal yang ya, as'ilatul ikhtiyar min muta'addidin. Jadi ini adalah jenis soal yang
pilihan ganda ya. Hunaka as'ilah laha iddatu khiyarat lil ijabah wa khiyaru wahid sahih faqat. Nah, beda dengan dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya tuntut untuk mengisi isian yang kosong, menyesuaikan, terus yang kedua tadi harus mengurutkan ya, menjadi suatu kalimat yang utuh. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan yang harus memilih jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut. Hadhihi hiya al-as'ilah 'anil ikhtiyar, 'anil ikhtibar min muta'addidin min khiyaratin wa ijabatin sahihatin. Nah, kita langsung masuk ke ini soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, idza kana syahru yuliyu, pertanyaannya, ma ismu syahrul qadim? Ditanya, jika jika kana syahru, jika bulan ini adalah bulan Juli. Yuli itu bulan Juli. Malis musyahrul qadim, maka pertanyaannya apa nama bulan selanjutnya atau bulan depan setelah Juli apa setelah bulan Juli? Maka bulan Agustus. Maka ini untuk menjawab pertanyaan harus diselesaikan dengan pertanyaannya. Agustus. Soal selanjutnya. Ma huwa adadu asyhuril sanah fi takwimil hijri. Nah, ini menanyakan tentang jumlah adadu asyhur. Ma huwa adadu asyhur? Apa atau berapa jumlah bulan di tahun Hijriyah, di kalender Hijriyah. Maka jawabannya ketika bulan Hijriyah atau yang Masehi itu kita sama-sama memiliki bulan berjumlah 12 sesuai dengan pengetahuan umum yaitu Isna, Isna Asyarah Syahron atau 12 bulan. Maka untuk menjawab pertanyaan ini harus sesuai dengan pengetahuan dari teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk kepada untuk soal yang selanjutnya. Anwa'u asilah al-mutabaqah. Nah, hunaka asilah tatruhu faqat ikhtiyar madal mu'ala'imah al-ijabah ala qawaid nahwiyah atau sarfiyah. Nah, ini dituntut untuk soal yang menyesuaikan dengan kaidah-kaidah sorof atau kaidah nahwu ya. Nah, untuk jenis soal ini maka harus mengetahui kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu sorof dan ilmu nahwu. Contohnya, contoh yang ini istaq minal fi'li kataba af'alan ukhra ma'a bayani maknahu. Jadi dari kata katabah itu menulis ya, katabah menulis disuruh mencari turunannya atau bentuk lain dari fi'il ini yang menjadi fi'il-fi'il lain ya, ma'a bayani maknahu beserta arti dari fi'il tersebut. Nah, kalau dari yang pertama iktatabah nasxu min masdar. Nah, tidak sesuai dari segi penjelasan dengan fiilnya. Uktub. Nah, ini padahal ini menunjuk kepada fiil amr. Tapi penjelasannya tidak sesuai. Katabah katsiron. Terus menulis banyak. Nah, tidak sesuai. Katabah. Nah, kalau katabah ini termasuk ma ala bil kitabah. Tidak sesuai. Karena ini masih bentuk aslinya dari kalimat katabah. Nah, maka yang D, nah ini maaf ya ada di sini untuk pilihannya itu takatabah. Turasilu bil kitab. Nah, ini bentuk turunan ya. Takatabah itu mengirimkan kabar dengan tulisan. Takatabah turasilu bil kitabah, mengirimkan kabar atau surat dengan tulisan. Nah, ini maknanya sesuai dengan turunannya. Istaq wa minal fi'li. Jadi bentuk turunan dari kata ba ini adalah takataba atau mengirim kabar melalui tulisan bil kitabah. Dari segi turunannya dari fi'ilnya sesuai sudah dari kalimat kataba. Selanjutnya dari segi mana atau penjelasannya itu juga sesuai. Maka jawabannya adalah yang D. Dan selanjutnya, nah, masyakilut tarjamah. Nah, ini adalah bentuk soal yang memiliki terjemah.
atau bentuk istilahnya sinonim ya atau terjemah dari soal. Hunaka asilatu tatlubu tarjamatul kalimat awil jumlah awil jumal minal Arab ila Indonesia. Nah, bisa jadi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini. Ma mana jumlah darasa talibu darasahu. Apa makna kalimat samping? Itu ke mana dari kalimat ini adalah darasa talibu siswa atau murid darasah belajar ya. Darasahu. Nah, darasah ini pelajarannya. Maka kalimat yang sesuai dari kata kalimat ini adalah kita melihat dari sini. Qaraat talibu kitabah. Kalau sesuai Qaraat itu membaca, bukan belajar. Katabat talibu al-muha muhadati. Jadi katabah menulis. Kalau sesuai. Yang selanjutnya ada ta'allama atau libu dan sama. Ta'allama ini serupa, artinya juga belajar. Atau libu siswa atau murid pelajarannya. Selanjutnya kita keep dulu yang ini. Ada selanjutnya syarhal muallimu lit talibi. Ini kalau syarah itu adalah menjelaskan, bukan belajar lebih kepada mengajar. Kalau syarah. Nah, ini juga al-muallimu itu pengajar, bukan siswa. Maka yang lebih sesuai jawabannya adalah jawaban yang jim atau C ya. Itu adalah bentuk soal dari terjemah. Ya, bentuk soalnya maka disesuaikan dari segi materinya atau dari segi artinya, sinonimnya. Syukran jazilan. Mungkin cukup sekian penjelasan contoh-contoh soal dari tarokib. Yaitu ada soal isian, soal ada soal mengurutkan kalimat, soal menyesuaikan dari segi kaidah, ya, kaidah bahasa, kaidah nahwu dan kaidah sorof, dan selanjutnya ada juga yang terjemah. Ya, mungkin saya cukupkan untuk materi pada hari ini. Mohon maaf, akhir kalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.